Penulisan kreatif sastra sebagai sarana literasi kesehatan mental. Pengabdian ini dilatar belakangi oleh adanya dampak serius yang diakibatkan oleh lemahnya kondisi kesehatan mental. Studi Global Burden of Disease yang dilakukan oleh IMHE, The Institute for Health Metrics and Evaluation, menyebutkan bahwa 6 dari 20 jenis gangguan yang dianggap paling bertanggung jawab sebagai penyebab disabilitas adalah gangguan kesehatan mental. Salah satu bentuk gangguan mental yang cukup menyita perhatian dunia adalah depresi. Data terakhir dari World Health Organization 2017 menunjukkan bahwa jumlah kasus depresi di Indonesia mencapai 9.162.886 kasus atau 3,7% dari populasi. Pelaksanaan program ini akan bermitra dengan FAM Health untuk mendapatkan sasaran kegiatan, yaitu orang yang paling memiliki isu kesehatan mental seperti bipolar, ADHD, depresi, dan lainnya yang sedang didampingi oleh HIMSI Bali. Penting untuk memastikan bahwa program ini dapat dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya terhadap literasi kesehatan mental di Bali. Kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan pemantauan yang cermat. Dapat dilakukan penyesuaian strategi agar program dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan kunjungan ke kediaman Siti Nurkasana selaku pendiri FAM Health Indonesia pada tanggal 28 Juni 2024. Setelah pertemuan tersebut, peneliti sepakat untuk melakukan pematerian dan pelatihan kepenulisan kreatif sastra melalui Zoom meeting pada 2 waktu yang berbeda, yaitu Minggu 21 Juli 2024 pukul 15 sore dan Jumat 2 Agustus 2024 pukul 19 malam. Pelatihan kepenulisan kreatif tetap berlanjut melalui media grup WhatsApp. Yang saya hormati para narasumber Bapak Dr. Andes Memendur Rahman MHU, Ibu Nenden Lilis Aisyah MPD, peserta webinar, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini bekerja sama dengan Farm Health. Kegiatan ini merupakan sinergi kami dengan mitra untuk bisa memberikan manfaat lebih. Kebermanfaatan tulisannya mudah-mudahan bisa menjadi satu media yang efektif, satu media belajar untuk berbagi kebaikan dengan semuanya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama aku Ika. Teman-teman biasa manggil aku Ika, tapi teman-teman mungkin beberapa sudah ada yang kenal dan beberapa mungkin baru join dan belum kenal sama aku. Aku adalah salah satu founder dari Farm Health Indonesia atau First Aid and Mental Health Indonesia. Nah, sedikit perkenalan buat teman-teman yang belum tahu Farm Health. Jadi Farm Health itu adalah yayasan kesehatan mental yang berdiri dari tahun 2019 dan berdomisili atau berlokasi di wilayah Bali. Jadi teman-teman yang di Bali atau yang mau main ke Bali, yuk silahkan main ke kantor Farm Health Indonesia yang berada di wilayah Angantaka. Jadi teman-teman terima kasih banyak saya ucapkan sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang bergabung pada malam hari ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman dari tim UPI yang sudah membantu dan memfasilitasi acara hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan, merasakan manfaat yang sangat lebih baik. Begitu saja dari saya, Dwi. Terima kasih. Barangkali tentang menulis kreatif, teman-teman sebelumnya sudah sering mendengar istilah menulis kreatif, ya. Dan saya dengar waktu di Bali, Mbak Ika pernah cerita bahwa di komunitas Farm Health itu sudah pernah juga dilakukan menulis sebagai terapi ini dalam bentuk journaling. Nah, menulis journaling sebetulnya itu adalah bagian dari menulis kreatif. Karena itu berbentuk mirip kita menulis buku harian, ya. Nah, menulis buku harian itu sebetulnya bagian dari menulis kreatif. Nah, namun banyak jenis dari menulis kreatif itu
Mungkin yang kalau kita kenal secara umum, yang berbentuk puisi, misalnya ya cerpen, novel, tapi nanti kita akan memperkenalkan beberapa jenis lainnya tentang menulis kreatif, ya. Lalu bagaimana menulis kreatif itu dijadikan sarana untuk terapi kesehatan mental, gitu. Baik, sebelum kita nanti membahas tentang apa dan bagaimana menulis kreatif dan bagaimana itu dijadikan sarana untuk terapi kesehatan mental. Ada pendapat yang mutakhir yang mengatakan katanya bahwa proses menulis itu terutama adalah proses merekonstruksi pengalaman membaca. Artinya seorang penulis itu pasti seorang pembaca yang baik. Kalau kita merasa belum jadi pembaca yang baik, maka harus kita perbaiki. Kita harus membanyak baca dulu, karena kata kunci yang utama adalah merekonstruksinya itu. Jadi kalau orang sudah banyak menulis, insya Allah bisa merekonstruksi. Kesehatan mental secara spesifik, bagaimana? Ya, mungkin Pak Buyung saya bisa bantu. Ya, silakan Ibu, silakan. Teman-teman, mungkin terkait dari pertanyaan pertama mengenai bukan pertanyaan ya, tapi lebih pada sedikit curhat mengenai teman-teman yang introvert, kemudian nilainya menurun seperti itu karena cenderung untuk mengurung atau tidak bercerita. Justru dari menulis ini sangat membantu untuk teman-teman yang sulit untuk bercerita gitu. Untuk teman-teman introvert yang mungkin tidak menemukan wadah untuk berbagi, dengan menulis ini diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu coping mekanisme di mana teman-teman bisa mencurahkan isi hatinya yang juga nanti bisa lebih produktif nantinya gitu. Mungkin itu Pak Buyung. Terima kasih Mbak Ika sudah berbagi di sini terkait dengan isu yang disampaikan melalui kolom chat. Saya izin beranjak ke pertanyaan berikutnya ini untuk Kak Nenden ya, Ibu Nenden terkait dengan kok ini jadi malah implikasinya negatif, Ibu. Ini kira-kira seperti apa, Ibu? Tanggapan Ibu dari Ya, baik ya. Adi Barlim, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya menurut para ahli psikologi begitu bahwa otak kita itu biasanya akan menghapus memori yang buruk, gitu ya. Akan menghapus memori yang buruk, apalagi kalau itu dituliskan. Dengan dituliskan itu sebetulnya kita sudah lepas, sudah mengalami katarsis, gitu ya. Mengalami katarsis itu sudah lepas, gitu. Dan dari pengalaman banyak penulis, gitu ya. Seperti tadi John Mulligan, dia menuangkan trauma dan depresinya kan itu memori yang buruk. Bahkan dia tuh merinci sampai bagaimana suara-suara berdengung dan lain-lainnya. Nah, setelahnya ternyata dia ya seperti lepas gitu ya, perasaannya itu seperti lepas dan bahkan kata anaknya begitu jadi lebih banyak tersenyum begitu ya, bernyanyi-nyanyi, jadi hidupnya lebih bahagia, lebih gembira. Penyakit mental gitu seperti borderline, bipolar, terus ada OCD gitu ya, menulis ini sangat membantu merubah mood mereka yang tadinya dalam keadaan low seperti itu menjadi lebih baik atau bisa dibilang lebih terlegakan gitu, lebih lega gitu. Mungkin kalau dari beberapa teman-teman yang di farmhouse contohnya mungkin itu bisa yang diberikan seperti itu. Terima kasih Pak Buyung. Dan saya sudah berkali-kali diskusi dengan yang bersangkutan ya. Dia merasakan menulis novel itu betul-betul terapis gitu sifatnya. Dan karena dia paham sastra gitu. Di novel yang dia tulis itu tidak, tadi seperti kemudian katakan tidak telanjang, tetapi ada kaidah-kaidah sastra yang dia ikuti, yaitu misalnya berjarak gitu. Berjarak. Jadi sekalipun dia bipolar gitu, dia bisa menjaga jarak sehingga tulisannya itu tidak
tidak jadi berubah jadi propaganda bipolar, tidak gitu. Pengabdian ini dapat mengeksplorasi bagaimana terapi sastra melalui penulisan dan pembacaan dapat mendukung kesehatan mental seseorang. Berdasarkan rangkaian pelatihan, diketahui bahwa peserta banyak menyimpan banyak luka dan berusaha menuangkan serta menghilangkan lukanya secara perlahan melalui tulisan. Pelatihan ini menunjukkan bahwa menulis secara teratur dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan dengan mengalihkan perhatian dari stres, juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana seseorang dapat menyembuhkan dirinya melalui kegiatan menulis. Pelatihan ini dapat digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang pentingnya kegiatan menulis bagi kesehatan mental.